Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala Dinas BPNPSD Kabupaten Temanggung, yang kami hormati narasumber dari kantor Bea Cukai Magelang, yang kami hormati narasumber dari BPNPSD Kabupaten Temanggung, serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ketentuan perundangan bidang cukai dan fasilitasi perizinan berusaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu pada kegiatan Festival Pring Surat Ngani 1 tahun 2024. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di daerah. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud diselenggaranya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah pertembakauan di Kabupaten Temanggung tentang kemudahan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko dan memberikan pemahaman pemanfaatan cukai yang dipungut dari olahan tembakau serta barang kena cukai lainnya dengan tujuan dapat mengurangi peredaran barang kena cukai ilegal yang beredar di masyarakat. Peserta kegiatan. Sosialisasi diikuti oleh perwakilan Karang Taruna dan relawan di wilayah Kecamatan Pring Surat sebanyak narasumber berasal dari kantor Bea Cukai Magelang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Temanggung. Tempat dan waktu pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di pendopo kantor Kecamatan Pring Surat melalui event Festival Pring Surat Ngani 1 tahun 2024 pada hari Jumat 19 Juli 2024. Pembiayaan kegiatan sosialisasi berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2024 Kabupaten Temanggung. Demikian laporan penyelenggara kegiatan ini kami sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, ilmu, wawasan bagi masyarakat
dan bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala DPMPTSD Kabupaten Temanggung sekaligus membuka sosialisasi ketentuan perundangan bidang cukai tahun 2024 kepada Bapak Suminar Budi Setiawan Medan, Fokus Penelitian Pemilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Hanan dan Mbak Ayu dari kantor Bea Cukai Magelang. Terima kasih tahunya. Yang saya hormati penyelenggara dari DPRD Mas Ali yang nanti sebagai narasumber terkait dengan penggunaan perizinan. Para peserta sosialisasi cukai yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak terabat sahabat, keluarga dan semoga kelak kita mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama nanti akan mengikuti sosialisasi terkait dengan cukai. Kemudian nanti juga ada sosialisasi terkait dengan kemudahan berusaha di Kabupaten Temanggung. Terkait dengan cukai, kenapa cukai itu penting, terutama terkait dengan barang-barang kena cukai, dan kenapa barang-barang kena cukai yang ilegal itu harus diberantas, termasuk rokok ilegal, ada minuman ilegal dan lain sebagainya. Karena sebetulnya cukai ini di samping untuk pendapatan negara, karena termasuk pendapatan negara sumbernya adalah selain pajak dari cukai, dan pendapatan yang didapatkan, yang dihasilkan dari cukai ini nanti akan dikembalikan ke masyarakat, Bapak Ibu sekalian, untuk berbagai kegiatan. Yang pertama jelas untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian dana bagi hasil cukai, hasil tembakau dari hasil cukai yang dibayarkan panjenengan semua ketika membeli rokok dan sebagainya itu nanti akan dikembalikan ke daerah, akan dikembalikan untuk panjenengan semua, terutama untuk menjamin kesehatan Bapak Ibu sekalian. Kita di Kabupaten Temanggung juga dapat yang namanya DBHDHT, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, antara lain digunakan untuk membangun puskesmas. Beberapa puskesmas di Temanggung dibangun dengan hasil cukai tembakau. Kemudian untuk beberapa kegiatan yang mendukung produktivitas petani-petani yang ada di Temanggung. Nah, oleh karena itu dari Bea Cukai nanti akan menyampaikan betapa pentingnya cukai bagi pembangunan di negara kita ini. Karena apa? Karena hasil dari cukai ini digunakan seluas-luasnya dan dikembalikan pada masyarakat untuk pertama tadi menjamin kesehatan, kedua membangun fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Intinya dana bagi hasil cukai ini adalah untuk menjamin kesehatan masyarakat Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Temanggung, perwakilan
untuk melaporkan barangkali menemukan ya, ada rokok ilegal tanpa cukai dan ada produk-produk makanan yang ilegal, minuman yang ilegal. Nah, ciri-cirinya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Mas Ana. Ya, jadi barangkali ada cirinya, ini ilegal, ini palsu, ini asli dan sebagainya. Karena rokok yang ilegal pun juga ada cukainya, tapi cukainya itu kebanyakan adalah palsu. Nah, bagaimana peredarannya di Temanggung, ada atau tidak, nanti Mas Anan akan menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, yang terkait dengan cukai. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan kemudahan berusaha, kemudahan perizinan berusaha. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Temanggung sangat mendukung ya, usaha-usaha baik usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah untuk berkembang di Kabupaten Temanggung. Jika harapannya usaha kecil bisa menjadi menengah, usaha mikro bisa menjadi usaha kecil. Nah, caranya seperti apa? Kita mendorong dengan kemudahan perizinan. Ya, dan saat ini sebentar lagi nanti di Temanggung akan beroperasi, akan berjalan mall pelayanan perizinan atau MPP. Jadi di MPP itu ya seperti mall. Kalau Bapak masuk ke sana, di sana sudah lengkap, ada semua. Kalau mau NIB di sana ada. Kemudian akan mengajukan izin bangunan, persetujuan bangunan gedung atau BPG, ada juga di sana. Ya, di sana ada DPU, kemudian ada KTR BPN, ada DPM, lengkap di sana. Akan mengajukan izin-izin yang lain, misalnya ada yang mengajukan praktek dokter, praktek bidan juga ada di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian nanti akan disampaikan bagaimana kita mengajukan izin dan sebagainya. Insya Allah izin-izin yang ada di Kabupaten Temanggung tidak akan sulit dan justru akan kita permudah. Salah satunya adalah adanya mall pelayanan publik di Kabupaten Temanggung. Nanti akan disampaikan oleh Mas Kadi dari kantor DPM, dan silakan nanti Bapak Ibu untuk bisa bertanya terkait dengan MPP, terkait dengan permohonan pengajuan izin untuk kegiatan usaha dan lain sebagainya. Satu hari ini full, nanti sampai sebelum Jumatan. Setelah Jumatan ada terus atau sudah? Sudah ya, sebelum Jumatan. Jadi insya Allah nanti setengah 12 lah maksimal kita sudah selesai, karena nanti kita bersama-sama akan menjalankan sholat Jumat. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi ketentuan bidang cukai diselenggarakan hari ini hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan sampai dengan Al-Nur. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa untuk berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Berdoa menurut percaya masing-masing. Doa Tuhan. Berdoa selesai. Demikian pembukaan pada pagi hari ini. Selanjutnya, para peserta kami ucapkan selamat mengikuti acara sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang pertama akan diisi oleh Bapak Hanafiko Budiarjo dari perwakilan Bea Cukai Magelang untuk menyampaikan materi ketentuan perundangan di bidang cukai. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bagus, semangat yang masih pagi. Izin perkenalan, mungkin saya Hanafiko Budiarjo bersama rekan saya
sini kami dari Bea Cukai Magelang, bapak-bapak sekalian, relawan sekaligus juga kalangan taruna dari Persuat ya. Kami di sini dari Bea Cukai Magelang untuk sedikit berbagi informasi untuk mengetahui tentang cukai, terlebih supaya bapak ibu sekalian tahu berkenaan dengan apa itu yang namanya rokok ilegal. Karena kita dari Bea Cukai Magelang berusaha untuk mengajak bapak-bapak sekalian untuk menjadi bagian dari kami apabila mengetahui setelah belajar bersama nanti kita tahu rokok ilegal itu seperti apa. Kami berharap dapat menjadi perpanjangan tangan bagi kami untuk dapat mengidentifikasi rokok ilegal itu seperti apa, dan barangkali menemukan di pasaran yang beredar dapat melaporkan kepada Satpol PP terdekat ataupun kepada kami di Bea Cukai Magelang, karena Temanggung merupakan salah satu wilayah kerja dari Bea Cukai Magelang. Nah, bapak-bapak sekalian, tujuan dari rangkaian acara kita di pagi hari ini. Sebelumnya boleh saya tanya dulu, sebelum kita tahu tentang sosialisasi ini, nanti ada saya sampai kertas cukai itu rokok? Belum ya? Kalau rokok itu cukai itu Pak? Ini kan pasti kata rokok ini. Nah, nanti di sini kami coba sampaikan cukai itu apa. Nah, yang pertama kita bahas, ternyata cukai itu diatur dengan undang-undang. Mungkin bagi bapak-bapak sekalian familiarnya, kuliner cukai itu pajak, leres pajak. Cukai adalah suatu pungutan negara, pajak, di mana dia itu dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu dan diatur oleh undang-undang. Jadi nggak semua barang itu kena cukai. Barang yang memiliki karakteristik tertentu baru dikenakan cukai. Nah, karakteristik apa yang harus dikenakan supaya barang itu menjadi terkena cukai? Nah, sebelumnya cukai adalah pajak negara yang tujuannya untuk menjadi sumber penerimaan negara yang nantinya juga akan digunakan untuk pembangunan Indonesia tentunya. Nah, yang saya sampaikan tadi, ternyata suatu barang dapat dikenakan cukai, dapat dipungut pajaknya apabila dia memenuhi kriteria berupa yang pertama, ternyata konsumsinya itu perlu dikendalikan. Saya ambil contoh misalnya rokok. Rokok kira-kira ini perlu dikendalikan apa betul Pak penggunaannya, pemakaiannya? Perlu, karena ternyata memperhatikan kesehatan juga. Kemudian peredarannya perlu diawasi. Selanjutnya dia memerlukan pemakaiannya menimbulkan dampak yang negatif. Dan yang terakhir dia diberikan pembebanan pungutan negara. Nah, sekarang kita cekkan satu-satu. Misal yang pertama, rokok. Rokok konsumsinya perlu dikendalikan, leres. Yang kedua, rokok peredarannya perlu diawasi, leres. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif, benar, rokok termasuk. Dan rokok juga dipungut penerimaan negara. Sekarang contohnya kalau ibu-ibu rinso sabun cuci. Ayo gimana Bu? Sekarang coba Bu jawab Bu. Yang pertama, rinso perlu dikendalikan tidak penggunaannya? Iya, benar Bu. Benar, konsumsinya perlu dikendalikan. Peredarannya diawasi betul Bu. Jadi kan dikunci, diawasi juga. Nah, berarti tidak memenuhi. Kemudian kalau misalnya kita berbicara pada dampak negatif, terus rinso sebenarnya juga pasti akan merusak lingkungan. Tapi karena dia tidak memenuhi karakteristik untuk dapat dikenakan cukai, maka rinso bukan merupakan barang yang harus membayar cukai. Ternyata di Indonesia barang yang kena cukai ini baru ada 3. Yang pertama adalah etil alkohol, cairan yang biasanya dipakai untuk menjadi bahan dasar penggunaan parfum, kosmetik, cairan. Ini biasanya disebut sebagai etil alkohol. Etil alkohol ini bisa juga dipakai menjadi bahan baku untuk menjadi minuman. Nah, minuman seperti apa? Ternyata minuman yang mengandung alkohol, karena bahan dasarnya adalah etil alkohol. Nah, minuman keras mengandung etil alkohol atau istilahnya MMA, miras ini merupakan barang kena cukai. Karena ternyata memenuhi 4 karakteristik yang disebutkan tadi. Yang pertama perlu diawasi, kemudian konsumsinya perlu dikendalikan, dia memberikan dampak negatif, dan yang terakhir dia diberikan pungutan negara. Nah, itu tadi sudah 2. Kemudian ada lagi ternyata hasil tembakau. Hasil tembakau. Jadi hasil tembakau ini mungkin yang familiar dengan bapak sekalian, baik itu mulai dari sigaret, kemudian cerutu dan lain-lain, semua yang berasal dari tembakau, produk tembakau pun termasuk rel sekarang familiar di kalangan anak muda, vape dan lain-lain, itu merupakan barang yang harus dikenakan cukai. Gitu. Jadi sekarang barang kena cukai ada berapa yang dikenakan cukai? Ada 3.
Iya, jadi kalau kita membicarakan cukai tidak terbatas pada rokok saja, karena ternyata etil alkohol, miras minuman keras dan juga cukai untuk rokok. Jadi ada 3 barang yang dikenakan cukai. Ini contoh-contoh produk rokok yang mungkin bapak-bapak sekalian karena temanggung pocong tembakone yang mungkin familiar dengan rokok-rokok seperti ini. Nah, sekarang ternyata rokok yang terkena cukai itu yang seperti apa loh bapak-bapak sekalian? Barangkali ternyata saya ngasih tahu rokok. Boleh ditunjukin Pak rokoknya? Teman-teman? Kasih korek loh, ini Pak, yang korek loh. Rokok sekarang boleh nggak? Ya, kenalnya kan rokok, bungkus rokok, buat contoh. Ya, berapa Pak? Yang jenengan bayar supaya ada Pak? Wah, ngetek ini yang leres. Nah, ini jadi pasti Pak. Pak Endi, ini rokok benar seperti ini. Karena sisi dari rokok yang bayar supaya adalah ternyata ada pita cukainya. Enten bandrolnya. Enten betul Pak ini jenengan. Wah, enten. Nah, enten bandrolnya. Nah, ternyata besaran pajak rokoknya itu berbeda-beda tergantung jenis rokok, jenis konsumsi ini rokok. Kalau rokok yang seperti ini biasanya ada tulisannya filter kretek, jenis rokoknya filter kretek. Nama istilahnya SKM, sigaret kretek mesin, dibuatnya pakai mesin. Sigaret kretek mesin ini ternyata per batang rokoknya pajak yang dibayar itu sebesar 1.201 loh Pak. Dengan apa sudah loh? Jadi kan tugas pinten sebungkus 25.000 isi 12. Berarti ini sak bungkus dengan nyumbang negara kita Pak. Oh paling hati matur suwun Pak, gitu kan. Dari 10 rokok ini berarti setidaknya ada 1.200 tak kali 12 batang rokok. Ada 14.000 yang disumbangkan untuk menjadi penerimaan negara. Dari total beli lagi 25.000 ternyata. Jadi jenengan tumbas 20 lagi, 14.000 yang ternyata untuk membayar cukai. Nah, beda lagi kalau jenis rokoknya mungkin ada yang selain gudang garam. Tak bantu nengok orang lain jenis rokok. Nah, yang ini saking mintanya sama biasa ya Pak. Nah, kalau yang SKM dia kontak dan kecil. Tapi kalau ini jenis bapak kalian pasti Askuri rokoknya jenisnya jarum sigaret kretek. Apa lagi? Wah, jeneng apa Pak? Nama Pak? Hanya penyumbang. Oke, dipilih Pak. Boleh nggak saya oke. Nah, kalau yang 76 ini dia itu jenis rokoknya adalah sigaret kretek tangan. Dia per batangnya lebih murah karena sigaret kretek tangan ini per batangnya dia itu dikenakan sebesar 740. Maaf, sigaret kretek tangan ada di 483 per batang. Oke, ada 78. Nah, jadi berapa masih ini Pak? 16.000. Ini isi 12 kali 500 8.000. Sekitar 8.000 jadi kamu bayar cukai. Nah, rokok-rokok yang ilegal adalah rokok-rokok yang memakai bandrol seperti ini. Jadi ada penerimaan yang masuk ke negara. Tugas saya di sini untuk berbagi informasi kepada bapak sekalian untuk tahu rokok yang ilegal itu yang seperti apa. Nah, sekarang kita sudah kenal rokok-rokok yang ilegal itu yang seperti ini. Ini tadi jenengan membayar negara kita Pak. 8.000 motor suara bapak ini korek, jadi makin semangat rokoknya berarti Pak. Kemudian yang ini tadi bayar masuk berapa? 14.000. Nanti sebungkus, jenengan per hari kan kita bungkus. Oh sebungkus awal. Oh mantan lunting ya sampai berapa? Nanti saya jelaskan kalau lunting itu aturannya gimana. Nah jadi untuk rokok ilegal tadi yang seperti itu ditandai dengan ada limitnya dan besaran tarifnya berbeda-beda tergantung jenis rokok yang dikonsumsi itu apa. Nah selanjutnya kita harus tahu setelah kita kenalan yang namanya rokok legal itu tadi ternyata yang telah berkita dan telah membayar cukai. Jenis rokok itu ternyata ada 5. Yang pertama, kalau bapak-bapak mas-mas sekalian ini mendapati di pasar rokoknya tidak ada pitanya, botol, itu namanya rokok ilegal karena tidak membayar cukai. Jadi polosan, boten enten pitane, boten enten bandrole, itu rokok ilegal. Yang kedua, boleh contohnya gimana Mbak Ayu? Yang pertama polosan.
Jadi ini saya membawa beberapa contoh rokok yang merupakan tangkapan dari Bea Cukai Magelang, karena Bea Cukai Magelang itu membawahi Magelang Kota, kemudian Temanggung, Purworejo, dan juga Wonosobo. Nah, yang pertama, benar di lapangan kami menangkap dan menyita rokok yang memang tidak ada pitanya, botol. Ini adalah contoh dari rokok olosan, buatan itu pitane, buatan itu bandroli, buatan bayar pajak. Nah, yang kedua, ada juga jenis rokok, ini rokok palsu juga. Nah, kok dia pinter ternyata ada bandrolnya, tapi belum tentu semua rokok yang ada bandrolnya itu ternyata bandrolnya asli, Bapak-bapak sekalian. Nah, tugas kami di sini untuk dapat menginformasikan kepada Bapak-bapak sekalian yang mana pita yang asli dan yang mana yang bukan. Karena ternyata rokok ilegal itu selain yang pertama ketok jelas motor nggak ada pitanya, bodong. Yang kedua, jurne orang pitanya belum tentu dia itu pitanya asli. Jadi dia bisa menggunakan pita cukai yang palsu. Nah, yang ketiga, dia bisa juga menggunakan pita cukai yang bekas. Biasanya modusnya di warung-warung sok minta, Pak, letek pitanya alon-alon mawon. Mungkin pitanya kula tumbas, kula jadi duit apa kula tambahi rokoknya. Itu arahnya pitanya dilepas pelan-pelan supaya tidak rusak, supaya bisa digunakan kembali. Kalau digunakan kembali berarti dia itu nggak bayar cukai lagi. Karena cukai itu digunakan membayar satu kali untuk menempeli satu produk. Jadi tidak boleh digunakan kembali. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ada melihat di pasar minta untuk mengumpulin pita, itu merupakan contoh dari rokok ilegal yang bisa dilaporkan. Nah, selanjutnya dia itu juga ada pitanya, tapi kadang salah peruntukan. Tadi kita sudah bahas ternyata rokok jenisnya ada yang rokok SKM, ada yang rokok SKT. Entertain pasar contohnya rokoknya itu dia SKM filter mesin. Tapi tadi kalau pitanya panjang, kalau pitanya panjang itu pita untuk SKT. Ini rokok ada tulisan, jadi setiap rokok itu pasti harus menunjukkan identitasnya. Jenis rokoknya apa? Di sini dia sampaikan sigaret kretek mesin. Dari sini kita tahu harusnya bentuknya pitanya seperti apa. Yang kotak, yang banter tadi ya. Yang bayarnya 14.000 lagi, Pak. Nah, ini Pak, dia pitanya mencurigakan, pitanya memanjang. Pitanya memanjang ini kan pita untuk SKT. Jadi dia ini yang harusnya membayar pajak sebesar, tadi kita Pak 14.000, dia cuma bayar 8.000. Ini pabriknya nyolong perbungkus 6.000. Ini juga merupakan contoh dari rokok ilegal yang harus diketahui masyarakat. Kali menemukan yang seperti ini, silakan melapor kepada Pol PP atau kepada kami sebagai bea cukai. Nah, sekarang bapak-bapak sekalian kan belum familiar dengan pita yang asli sama pita yang palsu itu seperti apa. Pita asli sama pita palsu itu sebenarnya bisa dilihat dari kasat mata dulu pertama. Kalau dia cetakannya tajam, dia cetakannya jelas, bisa kita simpulkan dia cenderung asli. Sebenarnya pita cukai ini sama kayak uang, bapak-bapak sekalian. Pabrikan cetakannya pun sama dari Peruri Indonesia. Jadi kalau kita sudah familiar dengan mengenali uang asli, kita juga bisa mengenali pita asli itu seperti apa. Nah, uang asli kan pertama bisa diraba, dirasa, dirawat ya kalau nggak salah. Ini juga dia itu dilengkapi dengan hologram. Jadi ada gambar yang bergerak ini. Kemudian cetakannya jelas. Kalau bapak amati secara seksama, dia ada serat-serat merahnya. Jadi nggak kertas sembarang kertas. Jadi kertasnya memang kertas khusus. Nah, kalau bapak ibu sekalian punya gelalai sinar UV seperti yang biasa dijelaskan kalau kita ngecek uang, itu sebenarnya kelihatan ada sinar UV, Pak ya. Oh ya. Kalau kita tembak sinar UV, yang kita cukai bekas ini nanti dia akan memudar, warnanya akan terang. Sementara kalau misalnya asli, ketika ditembak sinar, nanti dia tuh warnanya menyerap. Karena jenis kertasnya berbeda. Tapi himbauan dari kami untuk bapak-bapak dan juga relawan sekalian, karena masyarakat umum, jadi dilihat kasat mata saja sudah terlihat sebenarnya. Yang pertama cetakannya jelas, yang kedua ada serabut-serabut merahnya, dan yang ketiga dia itu ada hologramnya. Buat saking sini dulu aja, nanti dapat diidentifikasi itu pita asli atau palsu. Jadi yang pertama kita harus tahu
dia ada pitanya atau tidak. Kemudian yang kedua itu dia pitanya asli atau tidak. Baik. Jadi ada beberapa contoh produk yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama dia tanpa dilekati kita. Ini foto di kantor kita karena barang-barangnya merupakan hasil tangkapan kita. Kemudian ada juga yang dilekati kita tapi dia itu pitanya palsu. Bentuknya kan bentuknya ini kalau kita dari resmi pajak cukai pasti ada gambar-gambarnya. Kebetulan di tahun ini edisi kita cetakan tahun 2024 adalah gambar ikan, biota ikan. Jadi memang gambar-gambar ikan. Untuk edisi tahun lalu ada di gambar fauna Indonesia. Jadi tiap tahun pitanya kan berubah-ubah gambarnya. Ini adalah contoh penggunaan pita bekas yang ternyata juga ilegal dan tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga pita yang salah peruntukan, bagi yang harusnya dia bayarnya SKM, tapi dia pakai pitanya panjang untuk menggunakan SKT sehingga terbungkusnya negara rugi dicolong sebesar 6.000 tadi Bapak sekalian. Yang ini salah personalisasi. Personalisasi itu ternyata setiap pita itu dicetak khusus untuk suatu perusahaan tertentu. Jadi misal perusahaan pitanya si pabrik A hanya boleh digunakan untuk pabrik A. Tapi kalau pitanya pabrik B menggunakan pitanya pabrik A, itu nanti merupakan bentuk dari contoh rokok ilegal. Jadi personalisasi ini adalah identitas atau karakter yang terdapat pada pita cukai untuk memberi kekhususan. Kalau misal pitanya pabrik A, ya punyanya dan hanya bisa digunakan untuk rokok produknya si A. Jadi biasanya karena ini contoh dari pabrikan di Magelang, ini ada CV daun jeruk. Pitanya itu pasti ada tulisan daun jer. Nah, daun jer ini adalah kode identitas untuk menunjukkan bahwa pita ini hanya untuk dan ditujukan kepada daun jeruk. Jadi pita ini hanya boleh dipakai oleh daun jeruk. Kalau tidak digunakan oleh daun jeruk, ini merupakan salah satu pelanggaran yang bisa kena peraturan undang-undang. Nah, beda ceritanya kalau perusahaan pabrikan rokoknya pabrikan besar, misal contoh gini jeruk apa, gini jarum, itu jarum nggak punya kayak gini, karena jarum itu pabrik besar dan pitanya sudah terpusat di kantor pusat. Jadi ini berlaku untuk golongan SKT dan SKM kelas 3. Pabrikan kecil, dia harus memiliki kode supaya bisa diketahui pitanya memang ditujukan untuk mereka. Nah, sekarang kita harus mengetahui bagaimana sih cara perkenalan mudah di pasar, di masyarakat tentang rokok-rokok yang beredar di pasaran. Nah, yang pertama ini biasanya ciri-cirinya mereknya tidak dikenal. Kadang kami pernah mendapati mereknya dipleset-plesetin, dimirip-miripin. Kalau Bapak-Bapak sekalian mendapati hal yang seperti itu, bisa kita ambil simpulan cenderung rokok itu merupakan rokok ilegal. Contoh yang pernah didapati oleh Bea Cukai Magelang adalah yang pertama ini kita mendapati merek 96 Bapak-Bapak. Ulirannya kan kita pakainya 76, ini 96. Kita juga pernah mendapati dalil. Ini dalilnya sinten, resetane dalil. Dalilnya sinten ini pulau temui kasar, ini adalah contoh dari rokok ilegal. Jadi memang merek-mereknya sok diplesetke, mereknya buatan familiar, Bapak-Bapak biasanya tidak kulino untuk mendengar merek-merek tersebut. Nah, biasanya di bungkus pabrikan rokok itu harus mencantumkan tempat produksinya. Monggo ditinggali kalau bawa rokok pasti ditunjukkan CV siapa, produksi siapa, lokasi pabrik ada di mana. Kalau bungkus rokok itu tidak berani menunjukkan alamat tempat produksinya, bisa diidentifikasi rokok itu adalah rokok ilegal. Karena kalau menunjukkan lokasi produksinya, mungkin digerebek oleh Satpol PP atau oleh Bea Cukai. Nah, selanjutnya dia itu biasanya dimirip-miripkan dengan merek rokok terkenal. Tadi yang saya sampaikan, dalil, resetane dalil, 96, resetane 76. Mungkin ada lagi yang bisa nyebutin apa kulino? L4? Ya, kalau itu biasanya plesetan-plesetan. Nah, karena rokok-rokok ini adalah rokok ilegal, maka biasanya dijual dengan harga murah dan tidak wajar. Kenapa bisa murah? Karena dia tidak membayar pajak, dia tidak membayar cukai. Bayangkan saja jika rokok jarum jenengan tadi Pak, kalau bayar pajak kami 15.000 hari. Kalau misal nggak bayar pajak kan masih harganya naik 8.000, 7.000, karena 8.000-nya pajak. Saya pasti berani ngejualin 7.500, lebih murah apa? Mungkin karena ternyata boleh bayar pajak kepada negara. Nah,
tujuan dari kita menyampaikan ini karena sebenarnya pilihan untuk merokok itu kan kembali pada masing-masing. Namun besarnya pajak cukai yang masuk kepada kita pada akhirnya juga akan kembali kepada masyarakat, karena besaran cukai ini diatur oleh pemerintah untuk kembali sebesar 3% untuk diberikan kepada masyarakat melalui DBHJHT yang disampaikan tadi. Kebetulan Temanggung merupakan salah satu kota kabupaten yang mendapat alokasi DBHJHT cukup besar, karena alokasi DBHJHT ini berasal dari konsumsi penggunaan ataupun juga kontribusi tembakau dari suatu daerah. Saya ambil contoh untuk tahun 2024 ini ternyata DBHJHT, dana dari pajak cukai yang diambil tadi oleh perokok kembali pada masyarakat sebesar 4 triliun. 4 ya Pak. Kemudian untuk wilayah kerja kami ada Magelang, Purwokerto, Wonosobo, Magelang, Temanggung ini yang merupakan yang paling besar. Dia mendapatkan dana dari sumbangan DBHJHT ini setidaknya sebesar 48 miliar. 48 miliar, lebih besar loh ternyata daripada Magelang, daripada Purworejo, daripada Wonosobo yang ternyata besarannya cuma 22, 12, 17, 10. Jadi ternyata duit segede ini tuh untuk apa? Nah ini diatur Bapak-Bapak sekalian. Ternyata duit ini digunakan untuk ketentuannya ada di kesehatan sebesar 40%, kemudian kesejahteraan masyarakatnya 50%, dan juga penegakan hukum untuk operasi dan juga untuk kegiatan seperti ini sebesar 10%. Jadi barangkali Bapak Ibu kulino atau familiar dengan istilahnya dana bantuan sosial itu juga merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat. Kemudian tadi disampaikan Temanggung ternyata karena duitnya banyak bisa untuk membangun puskesmas yang sepenuhnya uang ini tadi dikelola oleh pemerintah daerah, namun mengikuti aturan yang telah ditetapkan, setidaknya kesehatan 40%, kesejahteraan masyarakat 50%, dan untuk penegakan hukum 10% dari 48 miliar untuk Temanggung. Angka yang luar biasa besar untuk ukuran Jawa Tengah. Nah, namun ternyata berdasarkan data kami melihat bahwa tren rokok ilegal ini naik dari tahun ke tahun. Padahal kita sudah sosialisasikan, makin banyak yang legal, makin banyak pajaknya makin besar, kemudian beban masyarakat juga makin besar. Itulah salah satu tujuan kami di sini untuk membantu melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal supaya penerimaan negara makin besar, dan juga kami bisa mendapatkan kontribusi kepada pemerintah daerah juga akan lebih besar, dan semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi bapak-bapak sekalian dalam melakukan kegiatan hari-hari, baik itu dari kesehatan ataupun juga dari kesejahteraan dan lain-lain. Data dari ODM menunjukkan bahwa gula itu ada peningkatan dari tadinya beredar lokal ilegal itu sebesar 5,5%, sekarang jadi 6,8%. Jadi menjadi tugas kita bersama, karena kita sekarang sudah tahu rokok ilegal itu seperti apa. Silakan nanti untuk melaporkan kepada Satpol PP terdekat untuk mendekati Bea Cukai Magelang, karena kita sekarang sudah sama-sama tahu rokok ilegal itu yang seperti apa. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Bea Cukai Magelang. Kiranya mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, monggo saya persilakan. Terima kasih Mas Hanan untuk penyampaian materinya. Mungkin ada dari bapak-bapak yang ingin menanyakan soal cukai Pak. Mau ada Pak Hanan. Satu di siapa? Nanti ada door prize-nya ya ini Pak. Boleh. Dari siapa? Dari DPR? Oh, dari kami ya, ya. Panik ya Pak. Monggo Pak. Ya boleh. Nama saya Alfian ya. Ya. Untuk izin bertanya, apa tindak lanjut yang dilakukan pemerintah selain sosialisasi untuk mengurangi atau mencegah produksi dan pemasaran rokok ilegal? Kan sudah dijelaskan semakin tahun semakin meningkat nih. Nah, untuk selain sosialisasi, tindak lanjut dari pemerintah itu apa untuk mencegah? Terima kasih. Ada lagi mungkin saya tampung
Sekian, terima kasih. Sekalian sekolah juga ada yang Satu lagi, banyak namanya. siap. Perkenalkan, nama saya Winanto dari Karang Taruna. Sebelumnya minta maaf untuk soal cukai ini, saya menanyakan tentang harga rokok dulu ya. Harga rokok yang legal itu dari hari ke hari kenapa semakin melonjak? Apakah tarif cukainya yang naik atau itu dari perusahaannya atau gimana? Terus bisakah dari bea cukai itu mengontrol harga rokok yang semakin hari itu semakin naik? Lalu bagaimana jika harga rokok itu semakin naik, otomatis rokok ilegalnya pasti juga banyak. Dari konsumen pun pasti memilih harga yang lebih rendah dari yang seperti biasanya. Terima kasih. Siap, 3 dulu ya Pak, saya coba jawab. Ya, nanti kita tahu saya kalau ada waktu Pak. Baik, izin Mbak Aulia pertama tadi lagi. Nah, ternyata dari besarnya DBHCHT tadi terlepas dari ternyata Bea Cukai juga punya anggaran untuk pemberantasan, tapi kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan menggunakan 10% dari taruhan Temanggung yang 48 miliar. Ini tadi 10% ini kita bisa pakai untuk penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini salah satunya adalah contoh program sosialisasi ini tadi. Tapi penegakan hukum tidak berhenti pada sosialisasi. Ternyata ada jenis kegiatan yang namanya program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nah, program pemberantasan barang kena cukai ilegal ini ada banyak. Bisa bekerja sama dengan Satpol PP, bisa melakukan operasi gabungan, bisa melakukan surveillance, kemudian bisa juga untuk menjaring informan. Barangkali bapak-bapak memberikan informasi yang sekiranya signifikan dan juga tangkapan yang besar, mungkin kiranya nanti bisa mendapatkan reward juga dari kami. Karena kita juga meminta kontribusi dan juga peran dari bapak-bapak sekalian untuk dapat menjadi perpanjangan tangan kami untuk dapat makin banyak menangkap tangkapan barang kena cukai ilegal. Jadi selain sosialisasi tadi, ternyata juga ada kegiatan-kegiatan nyata yang kita lakukan. Jadi untuk sosialisasi ini memang langkah pertama untuk dapat memberikan informasi kepada bapak-bapak sekalian supaya punya kesadaran, supaya tahu terlebih dahulu rokok ilegal ini ternyata sekarang yang seperti ini dan jenis-jenis seperti ini. Syukur-syukur bapak sekalian dapat menjadi agen kami, dapat secara sadar menginformasikan kepada kami. Menyambung ke pertanyaan bapak tadi, ketika mendapatkan peredaran ini di levelnya di kampung-kampung ya bapak. Nah, kami pun juga memperhatikan besaran dari tangkapan yang kita pakai. Kalau dibilang dia itu pelanggaran atau tidak pelanggaran, dia pasti pelanggaran karena yang namanya barang siapa yang menjual mengedarkan rokok ilegal itu diatur dalam undang-undang. Namun kami pun juga tetap mengedukasi. Kalau misal besarannya masih bisa ditolerir, kita juga melakukan himbauan terlebih dahulu. Iktikat kami dengan himbauan terlebih dahulu tetap berlanjut, tetap berlangsung. Himbauan lagi tetap diabaikan, ya otomatis bisa digunakan untuk ke jalur pidana atau jalur hukum. Jadi seperti itu Pak. Bagaimana cara pelaporannya? Bapak bisa langsung bertanya kepada kami lewat kontak yang saya sampaikan tadi, nanti saya sampaikan di akhir, atau bisa juga dengan Satpol PP ataupun juga satgas-satgas yang dibentuk oleh Satpol PP. Jadi memang surveillance yang kita lakukan bisa sampai ke kampung-kampung, namun kami juga masih memperhatikan besaran dari tangkapannya. Jadi tidak langsung secara serta-merta dengan jualan langsung kita tangkap, kita perhatikan dulu, kita pelajari dulu, kita beri teguran dulu, kita himbauan dulu, karena kita tahu masalah rokok ilegal ini kan sampai ke bawah dan konsumsinya juga pasti banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah juga. Tapi setidaknya kita berusaha untuk mengedukasi, dapat tahu rokok ilegal itu yang seperti apa. Makanya Bapak dari Mbak Aulia ada yang ditanyakan lagi? Cukup dari Bapak? Siap. Ini saya informasikan nomor pengaduannya. Yang selanjutnya mengenai tarif cukai rokok ya Pak. Tarif cukai rokok tadi saya sampaikan ternyata tergantung jenisnya tarifnya berbeda. Tadi disampaikan kalau SKF itu ada di harga 1.200, kemudian SKP itu ada di harga 1.483. Nah, besaran tarif rokok ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan 2022. Maaf ini ada sedikit revisi. Ini adalah aturan terbaru. Benar, besaran cukai rokok mengalami kenaikan. Setidaknya ada di 10%, tapi tidak pukul rata pada semua. Sebagai contoh, SKM. SKM itu di tahun lalu besaran cukai per batangnya ada di 1.100. Tahun ini dinaikkan
jenis SKM dari 1.100 menjadi 1.200. Kenapa besaran ini paling terasa di sini? Karena kita juga memperhatikan dari segi misal kalau naik cukainya dinaikkan. Kenapa SKM dengan SKT ini jomplang sekali, Bapak? Karena kita juga memperhatikan dari besaran pabrik untuk serapan tenaga kerja. Kalau misalnya tempatnya segala macam mesin, dia bisa produksi dengan mesin tanpa menggunakan serapan tenaga kerja, Pak. Tapi kalau misal dengan SKT dia menggunakan pelinting, maka kita berusaha supaya memang tetap terjaga industrinya tetap sehat, perusahaannya supaya tidak merasa terbebani. Akhirnya tidak terlalu signifikan kenaikannya. Namun untuk besaran ketentuan kenaikan ini sebetulnya kewenangannya tidak berada di bea cukai. Semuanya ditentukan berdasarkan kebutuhan negara berapa, kemudian asumsi dan lain-lain yang diputus oleh DPR bersama Kementerian Keuangan untuk menentukan besarannya ada di berapa. Namun kami dapat menginformasikan pada Bapak saya, benar memang ceritanya cukai rokok naik 10% tiap tahun. Tapi kalau ditengok lebih jauh, yang naik itu cuma di kisaran SKM. Karena SKM ini kan pabriknya gede, produksinya sehari bisa berjuta-juta batang, kemudian tidak menyerap tenaga kerja. Tapi kalau gembala lain, masyarakat juga sukanya konsumsinya yang mahal, sukanya konsumsinya yang SKM. Mereka ada opsi lain untuk konsumsinya bisa di SKT dan yang lain-lain. Namun sebetulnya besaran cukainya menjadi kewenangan dari DPR dengan melihat kebutuhan anggaran negara ini butuhnya berapa, Pak. Misal tahun ini kita lebih fokus pembangunan IKN, pasti anggarannya lebih besar dan lain-lain seperti itu contohnya. Jadi untuk apabila dipertanyakan kewenangan kami di bea cukai, kami adalah instansi yang berperan sebagai eksekutor. Kami mengindahkan peraturan yang dilakukan oleh negara, karena aturannya seperti ini kami laksanakan sesuai dengan amanat dari peraturan tersebut. Akan berlaku. Siap. Begitu ada 3 dompet tadi boleh dibagikan dulu, Pak. Oh, siap. Bapak boleh mau dokumentasi. Izin, Pak. Pak, ke depan biar Awi dokumen. Oh ya, Tante. Ya. 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 Terima kasih. Ya. Oke, nanti saya konsultasi. Kalau sudah ada lagi mungkin Pak, boleh saya bantu lagi kalau misalnya ada yang pertanyaan, boleh moderator? Oke. Satu lagi mungkin ya Mas. Iya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Boyet di Dusun Tuken Klewonan, Kecamatan Berisrat, Kabupaten Temanggung. Iya Bapak. Yang saya sudah jelas, Pak. Tapi di kampung saya itu banyak warung. Saya sendiri juga warung. Adik saya juga jualan rokok. Tapi biasanya itu nggak kenal sama cukai. Yang penting rokoknya bagus, ada yang nawarkan pasti beli itu orang bagul-bagul itu. Nah, terus saya sering-sering juga mengalami itu ada cukainya atau enggak, ternyata itu illegal atau enggak juga kurang jelas itu. Yang penting rokoknya murah, orang kampung banyak yang beli, itu illegal atau tanpa cukai nggak tahu itu. Biasanya orang kampung pada gitu. Mungkin nanti biar dijelaskan, nanti bisa hasil ini bisa saya sampaikan kepada orang kampung saya. Mungkin di bagian yang saya tanyakan ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sebenarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Bapak. Berarti dengan acara kali ini nambah ilmu ya Pak. Kertas sekarang cukai ilegal itu yang seperti apa nanti bisa disebarkan ke daerah-daerah ataupun juga di lingkungan. Ya, matur suwun Pak. Dengan rokok betul Pak? Rokok Bapak. Rokoknya kan cukainya betul? Rokoknya saya Sampurna.
Oh, nganggur nangis. Iya Pak, selesai. Oh, ada satu Pak, dua Pak. Ya, terima kasih Pak. Disilakan informasinya kepada yang lainnya ya Pak. Makasih Pak. Siap, kami. Terima kasih Mas. Mungkin ada closing statement-nya atau Sekaligus menjadi penutup juga tadi Bapak minta informasi untuk kontak kami Pak. Bapak bisa berkontak ke nomor 0811264025 untuk tujuan Bapak-bapak sekalian minta informasi. Misal contohnya mas-mas sekalian juga mungkin barangkali ada yang mau beli handphone dari luar negeri, biasanya email itu ranahnya juga cukai boleh bertanya pada kami nanti. Kirim barang dari luar negeri juga bisa kepada kami nanti ditanyakan di nomor yang belakangnya 225. Tapi kalau untuk tujuannya melapor ada aduan rokok ilegal, Bapak-bapak sekalian bisa informasikan ke nomor yang 082134159933. Nanti nomor yang 9933 langsung terhubungnya ke bagian teknis pengawasan untuk mendapatkan proses tindak lanjut. Apabila Bapak-bapak sekalian melaporkan dalam jumlah yang signifikan, syukur-syukur bisa jadi ada reward bergantung besaran dari tangkapan yang nanti bisa kita proses. Begitu Bapak-bapak sekalian. Jadi kalau Bapak-bapak mau bertanya, mau layanan informasi, mau minta penjelasan kurang jelas, Bapak bisa kontak ke nomor yang 0255 atau ke Instagram kami atau sosial media kami. Kalau misal mau melapor atau mengadu, silakan ke nomor yang 9933 untuk memberikan lapor. Lapor Pak, link surat yang kan rokok ilegal, monggo diinformasikan untuk mendapatkan tindak lanjut dari Bea Cukai Magelang. Mungkin itu dari kami, saya Hanan dan juga Ayu mohon pamit dari Bea Cukai Magelang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf
memilih untuk perorangan, berarti Bapak hanya memerlukan KTP. Tanggung jawab sepenuhnya industri rokok tersebut adalah nama di KTP tersebut. Nah, ini memiliki kekurangan. Misalnya Bapak nanti nuwun sewu, namanya usia nih Pak, kita nggak tahu. Nah, ketika orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia, dokumen izin atas orang tersebut tidak bisa dilanjutkan oleh putranya karena kepemilikan atas merek, kepemilikan atas izin usaha itu menyangkut ke satu orang tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya memutuskan untuk membuat badan usaha, nah barangkali ada yang meninggal dunia di dalam anggota usaha tersebut, bisa dilanjutkan sama orang-orang yang lain, misalnya CV ataupun PT ataupun yayasan ataupun koperasi. Jadi ini ditentukan dulu di awal bentuknya mau seperti apa. Karena kenapa? Karena proses dokumen-dokumen izin itu bukan dokumen yang dalam tanda kutip kayak naik kelas. Jadi yang pertama perorangan, kemudian suatu saat 3 tahun lagi mau bikin CV terus kayak naik tingkat gitu, enggak gitu. Ketika yang terjadi seperti itu, sekarang perorangan 3 tahun lagi bikin CV, nah CV yang 3 tahun lagi itu prosesnya sama seperti perorangan ini. Jadi ditentukan dari awal. Bisa di next. Nah, dokumen perusahaan yang diperlukan, mohon izin saya di sebelah sini. Untuk perorangan membutuhkan KTP, kemudian NPWP, kemudian email dan juga nomor WhatsApp. Nah, untuk badan usaha ini yang membedakan adalah akta perusahaan tersebut dan juga NPWP perusahaan tersebut. Jadi Bapak Ibu ketika sudah memutuskan misalnya CV, saya mengambil contoh, Bapak Ibu ke notaris terlebih dahulu untuk membuat akta CV, kemudian ke kantor pajak untuk membuat NPWP CV tersebut. Bisa di next. Nah, yang berikutnya sudah menentukan bentuk perusahaan, menentukan lokasi perusahaannya. Ini yang harus Bapak Ibu pahami. Mungkin nanti di koleksi barangkali kami ada dulu Bapak. Untuk lokasi usaha ini harus bangunan permanen, kemudian luas bangunan minimal 200 meter persegi. Jadi dicari dulu bangunan untuk pabrik tersebut karena nanti dokumen-dokumen dari cukai juga akan dititik bangunan tersebut. Bangunan ini tidak harus milik sendiri, bisa sewa. Jadi CV tersebut sewa dan ada akses mobil masuk ke rumah ke bangunan tersebut, tidak menyatu dengan rumah tinggal. Jadi yang paling penting di industri rokok rumah tangga adalah bangunannya. Kemudian bisa di next. Kemudian untuk pendaftaran perizinan, Bapak sudah mendapatkan lokasi, sudah mendapatkan lokasi yang sesuai dengan ketentuan. Bapak ke kantor kami untuk mendaftarkan perusahaannya di DPR PTSP Kabupaten Temanggung. Ada di depan BRI Temanggung, sekarang sudah renovasi yang berwarna hijau toska. Nanti bulan Agustus akan launching mall layanan publik yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Nanti akan dibantu oleh tim dari kantor kami untuk memproses di oss.go.id dengan kode KBLI 12011 industri sigaret kretek tangan. Ini untuk baik rokok
harus kita akui kalau untuk industri rokok kretek tangan tidak bisa melakukan produksi sebelum ada pita cukainya itu selesai gitu. Tapi kalau misalnya kayak latihan-latihan gitu, training gitu, bisa ya Bapak ya? Oh, baru bisa dilakukan setelah terbit NPP BKC-nya. Gitu. Jadi memang harus kita akui untuk industri rokok kretek tangan ini benar-benar dilakukan setelah prosesnya selesai semua. Tapi nanti setelah produksi kemudian ditempel pita cukainya baru bisa dipasarkan dan bisa dipasarkan di seluruh Indonesia ya Pak ya. Sudah bisa dipasar atau bisa ekspor juga. Ada tambahan juga Pak. Oke, jadi bisa dipasarkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa di next Bu. Bisa di next halaman berikutnya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, setelah pita cukainya dapat Bapak Ibu, tadi sudah ada bungkusnya, sudah ada mereknya, dan Bapak Ibu bisa mengurus untuk merek ini ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ini bisa diurus secara online. Jadi nanti perlindungan terhadap bungkus merek panjenengan ini sudah langsung dilindungi oleh negara. Jadi ketika tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu pengen mendirikan industri rokok kretek tangan rumah tangga, ini memang dianjurkan non perorangan ya, jadi bisa CVPT ataupun yayasan ataupun firma seperti itu, karena berkelanjutannya itu lebih terjamin ke depan. Ketika perorangan nanti susah untuk dilanjutkan sama generasi berikutnya. Sekian untuk paparan dari kami. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas. Jadi kita tunggu Bapak Ibu kalau misalnya pengen produksi rokok, produksi tembakau di Temanggung ini tidak hanya di kebun, dikeringkan saja, tapi ada serapan industri rokok rumah tangganya terserap di wilayah Temanggung. Bapak Ibu bisa mulai merintis dari sekarang, dan kabar baiknya sudah ada beberapa pengusaha yang mulai memproses untuk industri rokok rumah tangga ini biar tidak kalah ya Pak dengan kabupaten lain gitu, karena industri rokok rumah tangga ternyata di kabupaten sebelah malah banyak, di Temanggung malah sedikit gitu. Kalau nggak salah di Purworejo banyak ya Pak ya. Jadi diharapkan dengan sosialisasi ini teman-teman yang punya ide untuk bikin industri rokok punya gambaran seperti apa langkah-langkahnya. Tadi untuk bangunannya bisa menyewa, tidak harus jadi sendiri. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin? Mungkin ada pertanyaan Pak terkait dengan usaha. Tampaknya sudah sangat jelas dari mana? Iya, masih padahal masih banyak surprise-nya ya Mas ya. Masih banyak.
bisnis rokok ini sesuatu yang tidak diketahui kalau misalnya itu suatu tindakan yang melanggar hukum gitu. Jadi bahkan yang melakukan pengantaran, memberikan ataupun mengantar barang tersebut ke satu titik ke titik lain itu bisa ditangkap juga. Nah ini mungkin orangnya nggak tahu kalau itu perbuatan yang melawan hukum karena yang dibawa juga rokok. Padahal rokok itu ilegal dan bisa langsung ditangkap, diproses, oleh teman-teman dari cukai Magelang. Jadi ketika bapak melakukan usaha industri rokok kretek tangan, nah kami anjurkan dan kami dorong, kami support untuk mengurus istilahnya secara komplit di awal. Sekian Pak closing statement dari saya, terima kasih. Terima kasih. Dengan begitu acara kami akhiri ya Pak. Bapak Ibu terima kasih yang sudah gabung. Untuk yang terakhir Pak, kami minta nanti ada foto bersama ya, tetap di tempat saja. Nanti kami yang mendekat ke situ. Oke. Moga-moga dipermudah.